Selama ratusan tahun, kita didongeni cerita yang sama, bahwa gundukan batu di tepi pantai air manis ini adalah jasad seorang pengkhianat darah. Perhatikan lekuk tubuhnya, punggung yang melengkung hancur, wajah yang mencium tanah, diapit puing-puing kesombongan yang ikut membeku. Ini adalah monumen kedurhakaan paling ikonik di Nusantara, Malin Kundang. Bagaimana jika selama ini mata kita menipu kita sendiri? Bagaimana jika apa yang kita tatap hari ini bukanlah hasil campur tangan Tuhan, melainkan sebuah ilusi buatan yang sengaja diciptakan agar kita terus merasa takut? Hari ini kita tidak akan mengulang dongeng pengantar tidur. Kita akan membedah anatomi sebuah legenda, membongkar fakta sejarah yang disembunyikan dari buku pelajaran sekolah, hingga satu kenyataan psikologis yang mengerikan. Kenapa air mata seorang ibu adalah senjata pemusnah massal paling mematikan di tanah Minangkabau? Mari kita mulai dari akar penderitaannya, kemiskinan. Di Minangkabau, bagi seorang laki-laki yang lahir tanpa harta, hanya ada satu jalan keluar untuk menembus harga diri: merantau. Malin tidak sekedar pergi, ia bertarung dengan maut, menelan garam lautan, bertahan dari perompak, menukar keringat dengan kepingan emas, dan dia menang. Ia kembali sebagai seorang raja, tapi kekayaan selalu menagih pajaknya sendiri. Di tengah sorak-sorai pelabuhan, masa lalunya datang berwujud seorang wanita tua, kotor, berbau amis, gemetar merentangkan tangan sambil berucap, "Anakku." Di detik inilah tragedi sesungguhnya terjadi. Ini bukan sekedar soal anak yang tidak mengenali ibunya. Ini adalah soal pembunuhan identitas. Jika Malin memeluk wanita itu, runtuhlah semua ilusi kebesaran yang ia bangun mati-matian di perantauan. Di depan istri bangsawan dan anak buahnya, ia akan kembali menjadi Malin si anak miskin. Malin memilih keputusan paling rasional bagi seorang yang arogan. Ia menghapus ibunya dari sejarah hidupnya. Ia meludahi asal-usulnya sendiri. Hingga keputusasaan sang ibu melahirkan satu kalimat yang mengubah hukum alam saat itu juga. "Jika benar engkau darah dagingku, aku kutuk engkau menjadi batu." Setiap tahun, ribuan turis datang ke sini, menunjuk batu ini dan berkata, "Inilah bukti kutukan itu." Mari kita bongkar satu fakta yang akan mengubah cara pandangmu selamanya. Batu yang bersujud ini, serpihan tong kayu ini, tambang yang membatu ini, tidak pernah ada sebelum tahun 1980-an. Ia bukan dibentuk oleh alam. Ia dipahat oleh tangan manusia. Karya seorang seniman bernama Dasril Bayras dan Iben Zani Usman. Mereka merancang relief ini atas inisiatif pemerintah daerah setempat untuk memvisualisasikan legenda lisan menjadi wujud nyata. Justru disinilah letak kengerian aslinya. Masyarakat kita begitu takut kehilangan pesan moral ini, hingga mereka merasa perlu menciptakan bukti fisiknya. Batu ini mungkin buatan manusia, tapi ketakutan dan nilai yang diwakilinya adalah sesuatu yang sangat-sangat nyata. Ini adalah trauma kolektif masyarakat maritim, sebuah peringatan yang lahir dari rasa sakit para ibu di pesisir, yang melepaskan anak laki-lakinya ke lautan lepas, namun yang kembali hanyalah raga tanpa jiwa, yang sudah diracuni oleh keserakahan dunia. Untuk memahami kekuatan kutukan ini, kita harus masuk ke dalam rahim budaya Minangkabau, sebuah budaya matrilineal garis keturunan dari pihak ibu. Di sini, perempuan bukanlah warga kelas 2. Mereka adalah bundo kanduang, pemilik harta pusaka, penjaga kehormatan, poros dari tatanan alam semesta. Ketika Malin menyangkal ibunya, ia bukan hanya melawan seorang wanita tua. Ia sedang menantang seluruh sistem semesta tempat ia dilahirkan. Seorang ibu mungkin badannya rentah, bajunya lusuh, tangannya gemetar. Tapi ketika ia mengangkat kedua tangannya ke langit dan doanya berbalik arah menjadi sumpah serapah, Tuhan mengabulkannya tanpa jeda. Disitulah pesan terdalamnya. Setinggi apapun tata yang engkau bangun dari emas, ia akan hancur lebur di bawah air mata ibumu. Batu Malin Kundang di pantai air manis mungkin hanyalah semen dan pahatan seni. Tapi percayalah, Malin Kundang belum mati. Ia berevolusi. Hari ini, Malin Kundang tidak datang membawa kapal layar. Ia datang dalam bentuk wujud kesibukan yang membuat kita lupa membalas pesan orang tua. Ia menjelma menjadi rasa gengsi yang membuat kita malu mengakui latar belakang keluarga. Batu yang asli bukanlah yang dihantam ombak di ujung Sumatera.
Batu yang sesungguhnya perlahan terbentuk di dalam dada kita setiap kali kita mengabaikan orang yang dulu mempertaruhkan nyawa untuk menghidupkan kita.